Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfari Ramadan. Saya perwakilan dari kelas 11 asal Puting Beliung. Perkenalkan juga, nama saya Teras Rangga Binota Putra, sekolah di SMA Negeri 1 Tebas. Saya perwakilan dari kelas 11 MIA 2, tinggal di Jalan Haji Said. Baik, topik pembahasan kami pada hari ini yaitu mengenai tentang alasan mengapa menurutnya kualitas anak bangsa pada zaman sekarang ini. Baik, menurut Zulfahri, mengapa alasan generasi anak muda zaman sekarang memiliki mental yang lebih lembek dibandingkan dengan generasi-generasi pendahulunya? Baik, tidak dipungkiri pada zaman ini yaitu mengenai revolusi industri 4.0, di mana kemajuan teknologi yang begitu pesat yaitu menyebabkan kualitas anak bangsa tadi mulai mengeluh. Yang pertama, dari faktornya itu adalah faktor paling dekat, faktor keluarga, di mana mereka lebih menyukai hal yang lebih praktis. Contohnya, untuk mengerjakan latihan soal atau pertanyaan dari guru di sekolah, mereka lebih mudah atau mengambil jalan pintas seperti ngecek di Google. Dan untuk faktor lainnya itu mengenai untuk penggunaan gadget dan tolong saya Pak, nge-freeze Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast studio SBM Solihin Bahamesa. Kali ini kita telah kedatangan tamu spesial dari SMA Negeri 1 Tebas, siswa kita yaitu Zulfahri. Untuk itu kita langsung saja Zulfahri untuk memperkenalkan dirinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfari Ramadan. Saya perwakilan dari kelas 11 dan saya berasal dari Puting Beliung. Oke. Jul, tadi berangkat ke rumah dari Puting Beliung tadi menggunakan kendaraan apa, Jul? Motor Juli. Sendiri atau berdua? Oke, bagus. Oke, di kesempatan kali itu saya nak bertanya dengan diri itu masalah generasi muda yang semakin jauh dari norma hukum, norma sosial dan norma agama. Oke, pertanyaan pertama, Jul, alasan menurutnya kualitas anak generasi muda zaman sekarang itu apa sih, Jul? Menurut saya yang pertama adalah di mana kita ini kan berada pada masa revolusi industri 4.0, yaitu di mana teknologi pada masa ini sangat begitu pesat berkembangnya. Nah, berkembangnya teknologi ini harus didampingi oleh untuk anak usia seperti SD, usia 10 sampai di usia di bawah 10 tahun, itu harus ada pengawasan dari orang tua tadi, karena di sini pada saat umur begitu mereka kan memiliki akses atau rasa ingin tahu yang begitu tinggi terhadap suatu hal. Nah, dengan berkembangnya teknologi tadi, dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, mereka kan gampang dengan mudah untuk mengakses apa saja. Yang paling berbahaya di sini adalah contohnya yang pertama itu pornografi. Oke. Nah, hal tersebut kita tidak bisa menyalahkan suatu anak kenapa mereka menonton pornografi. Balik lagi, mereka harus ditanyakan kepada keluarganya. Karena anak umur segitu kan lingkungan yang paling berdampak untuk kualitas anak ke depannya itu lingkungan pertama anak tadi, yaitu lingkungan keluarga. Oh iya. Nah, dari lingkungan keluarga tadi bisa aja mereka memiliki kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi atau penggunaan media sosial, dan kurangnya pengenalan terhadap teknologi. Nah, pada kita zaman sekarang ini bahwasanya anak-anak umur segitu tidak bisa dihindarkan dari sebuah teknologi. Benar. Karena untuk melakukan pendidikan di sekolah aja kita kan biasanya menggunakan teknologi, menggunakan handphone untuk mencari suatu ilmu di media sosial, contohnya Google. Nah, tetapi yang berbahaya di sini adalah itu lagi balik lagi ke orang tua, tidak adanya pengawasan. Nah, terus yang kedua di sini adalah lingkungan masyarakat atau lingkungan umum, contohnya itu adalah teman-temannya. Nah, teman-temannya juga merupakan salah satu dampak besar kenapa anak-anak zaman sekarang menurunnya kualitasnya tadi. Contohnya, suatu anak tadi nongkrong sama teman-temannya dan mereka kan otomatis misalnya ada salah satu teman yang merokok. Nah, mau nggak mau karena rasa solidaritas pertemanan yang tinggi tadi, mereka ikut juga mau
mencoba-coba rokok tadi dan sehingga mereka terjadinya kecanduan terhadap Betul, suatu betul, anak tadi. Nah, hal tersebut juga akan mempengaruhi cara sistem kerja otak pada anak dan lebih parah lagi jika suatu temannya ini mengonsumsi narkoba dan menawarkan kepada temannya tadi. Dan untuk sebagai temannya tadi menawarkan kepada misalnya si A dengan alasan supaya mereka gaul. Iya sih, Keren. benar. Nah, seperti itu mereka otomatis si A ini mau nggak mau harus mengonsumsi narkoba tadi karena rasa ingin dicap gaul tadi. Betul. Ya. Nah, dan situ akan dampak besar banget untuk kualitas cara kerja otak anak tadi. Dan Terus ya, lanjut. Yang pertama tadi kan media sosial ya. Yang kedua tadi teman lingkungan apa? Keluarga atau teman sebaya kan ya. Yang keempat mungkin menurutnya kualitas anak yang keempat juga menurut saya di sini adalah tentang untuk di lingkungan sekolah. Nah, ada beberapa anak baik SD, SMP bahkan SMA tuh yang kurang menyukai suatu mata pelajaran karena cara mengajar guru yang kurang menarik. Nah, ada beberapa guru yang cara mengajarnya ini masih menggunakan cara mengajar pada saat mereka waktu SMA, yaitu menggunakan masa kuno. Jadi kurangnya menarik perhatian pada cara pengajarannya tadi mengurangkan minat siswa bukan terhadap pelajarannya, tetapi kebanyakan siswa yang tidak menyukai mata pelajaran karena gurunya yang tidak memberikan pelajaran atau materi tadi secara lebih menarik. Karena kan kita sudah zaman yang lebih maju dan juga otomatis cara mengajar guru juga harus lebih diimprove supaya bisa lebih menarik perhatian siswa. Nah, dengan adanya minat-minat siswa tadi, otomatis siswa kan mau belajar. Nah, untuk baik lagi tadi tentang penggunaan media sosial, yang itu contohnya yang lain juga adalah bermain game. Nah, kecanduan bermain game itu juga akan dapat menyebabkan kualitas otak anak menurun. Karena anak itu di otaknya diporsir untuk have fun dengan bermain game tadi, sehingga untuk mereka menuntut ilmu akan mudah bosan, gampang ngantuk. Benar. Dan juga kalau menurut pengalaman saya melihat dari lingkungan sekitar saya untuk anak-anak usia contohnya masih SD, mereka kurangnya dari pengawasan orang tua tadi, mereka udah bisa berkata kasar, bahkan kata-kata yang lebih ekstrim lagi. Nah, itu kita jelas tidak bisa menyalahkan 100% anak tadi. Betul. Kenapa bisa berkata kasar? Itu kan balik lagi ke lingkungan orang tua. Benar. Iya, pengalaman saya memanggil siswa ke BK lah ya. Mayoritas siswa yang terlambat ya diakibatkan kecanduan game. Yak tidur ya biasa jam 2, bahkan sampai jam 5 azan subuh baru tidur. Luar biasa kecanduan gamenya tadi ya. Tapi tak entahlah game yang menghasilkan duit atau daan. Ya wenang. Balik yang kita tadi yang disebut tadi kan nih, cara guru ngajah kuno bisa dicontohkan nih, maksudnya yang bagaimana ya? Atau dia monoton kayak gimana kayak majahan kuno tadi ya? Contohnya ya seperti monoton, berpaku dengan buku dan tidak lebih mengajarkan menyampaikan materi, tidak bervariasi. Dan berimprovisasi lah ya, misalnya diajak maksudnya permainan lah ya salah satunya supaya lebih menarik kan di kelas. Yang jelas lebih hidup suasananya gitu. Bisa kayak dipulihkan ya generasi kita ya? Ada tidak solusi dari diri? Menurut saya pribadi untuk memulihkannya, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya gitu. Mungkin agak cukup sulit. Nah, itu kan akan kalau anak-anak kualitasnya menurun kan akan berdampak lagi kepada generasi kita, yaitu utamanya Indonesia. Negaranya akan bukan malah jadi berkembang, tetapi karena anak-anaknya kualitasnya menurun, bahkan itu menyebabkan Indonesia ini bahkan akan kualitasnya justru menurun daripada negara-negara lain. Nah, kualitas yang baik itu kan negara yang berkembang dikarenakan ada anak muda yang berkembang. Anak muda yang berkembang itu karena ada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas baik lagi karena ada guru yang berkualitas. Tapi di sini biasanya guru itu untuk menjadi guru bukan karena dari kemauan untuk mendidik atau mengajar. Biasanya ada juga guru yang bukan mengambil guru karena salah jurusan atau hanya karena mungkin tidak ada jurusan lain, Pak. bisa jadi sih. Karena dari itu kan bisa aja mereka hanya menyampaikan materi
gitu-gitu aja, maksudnya tidak lebih mendalam, sehingga kalau kualitas guru itu kan akan lebih menonjolkan, akan menggambarkan kualitas siswa nantinya. Jika Oke, guru oke. berkualitas maka akan melahirkan siswa berkualitas Mm, gitu, mm, Pak. mm. Sebenarnya gitu, ada guru ya, pintar, tapi dalam penyampaiannya kurang, gaya dia pintar tapi dalam penyampaian kurang. Ada juga guru yang penyampaian bagus tapi tidak menguasai materi atau menguasai panggung dalam kelas. Paham gak maksudnya? Gaya banyak sih guru yang pintar, banyak guru yang pintar, cuman dia cuman maksudnya penguasaan panggung lemah di sini jadi pas nutik kita begagah demam panggung jadinya. Banyak guru yang gaya. Jadi Jul, saya nak nanya tuh Juli, diri juara itu dari SMP ke juara umum? Dari umum, dari SMP, SD juga ke? Masya Allah, sampai ke SMA tuh lah ya. Ada enggak tips-tipsnya untuk kan kawan-kawanmu ya? Supaya bisa juara umum, bagaimana cara diri belajar, gitu. kalau boleh jujur saya bisa dibilang anak yang kurang malas untuk belajar, Pak. Males iya. Tapi untuk lebih ke nilainya, untuk kalau saya sih lebih ke nonjolkan ke tugas-tugas harian, ulangan harian, ya oke. dimaksimalkan nilainya, Pak. Jadi kalau misalkan nilai untuk kenaikan kelas atau PTS-nya nurun atau tidak maksimal, ya kan tetap bisa dibantu dengan nilai-nilai harian tadi. Betul. Kalau misalkan nilai PTS-nya 100, 90, sedangkan nilai harian ya 80, 70 bahkan tidak tuntas, dia tidak maksimal, Pak. Percuma kalau misalkan PTS-nya tinggi-tinggi. Iya sih. Dan juga jaga sikap, biarpun dengan kawan kadang agak macam orang gila, Pak. Jadi ya bisa jaga sikap lah, Pak, kalau dengan. Oke. Kalau saya pribadi, saya kan lebih mengutamakan akhlak kita sih sebenarnya daripada nilai saya. Bukan berarti nilai dan penting, tapi saya lebih menilai tingkah laku kita, adab daan mulai guru kayak. Pas saya ngajar daan ingah, daan ngomong, daan ngobrol, minggim, makan dan sebagainya. Kalaupun nak minum dan makan, izin. Pak, saya nak makan lapar, silakan izin. Saya izinkan. Saya beri waktu sekitar 3 menit untuk makan biar daan kelaparan ya. Kasihan juga kita. Karena saya pun pernah menjadi siswa juga kayak. Oke Jul, Bang Sulfahri mungkin cukup ya jawaban dari diri. Saya rasa dah puas juga saya dengarnya. Baiklah kita lanjutkan aja langsung kepada narasumber kedua, itu Tersangga. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Halo Hangga. Halo. Oh, apa kabar? Baik. Oh baik. Sebelum kita mulai Hangga, lebih baiknya diri memperkenalkan diri dengan pemirsa. Waktu dan tempat dulu. Waktu dan tempat saya silakan. Perkenalkan, nama saya Teras Rangga Binuatah Putra. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Tebas. Tinggal di Jalan Haji Said. Perwakilan dari kelas 11 NIA 2. Oke. Terima kasih Bang Hangga yang telah memperkenalkan dirinya, Bang Hangga. Seperti tadi, Diri pun dah nonton juga kan jawaban dari Zulfahri, perwakilan dari 11 NIA 1. Pertanyaannya sama dan serupa. Cuman saya nak tahu jawaban Diri bagaimana ya. Kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, menghemat waktu, kita langsung aja. Alasan menurutnya kualitas anak generasi muda zaman sekarang itu disebabkan oleh apa, Nong? Menurut saya, hal yang pertama yang mungkin paling berpengaruh untuk menurunnya kualitas generasi muda zaman sekarang, mungkin salah satunya penyebabnya adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang memang membuat baik potensi pekerjaan maupun potensi untuk masyarakat bisa lebih berkembang dengan lebih baik. Namun dibalik kebaikan pasti ada keburukan, jadinya akan saya bagi menjadi 2. Di dalam hal pendidikan, Indonesia memang merupakan salah satu negara dengan kualitas literasi dan kualitas penulisan yang salah satu negara paling terbawah di dunia. Paling buruk lah ya? Di dalam penelitian. Hal itu menyebabkan menurunnya kualitas generasi muda zaman sekarang, apalagi dengan adanya teknologi sekarang jadinya semakin
kita semakin sean alasan untuk kan mencari banyaknya buku-buku ataupun mencari banyaknya Sumber-sumber ya. sumber-sumber Iya. yang dapat kita dapatkan dari buku. Iya, benar. Dikarenakan sekarang zaman perkembangan teknologi zaman sekarang semuanya bisa dicari lewat internet. Oh, lewat jari lah ya. Lewat jari. Oke. Namun dikarenakan ya semuanya murid-murid zaman sekarang baik dari SD, SMP, SMA sekarang ketika diberi tugas oleh guru bukannya berusaha berpikir kritis cara mengerjakan solusi Betul. ataupun mengerjakan soal-soal, namun dia hanya mengandalkan Google dan usah lihat buku dan usah di HP. Bahkan biasanya murid-murid ngerjakan tugas langsung ditulis copy paste semuanya dari Google-nya langsung iya. tanpa dibaca dulu jawabannya betul atau salah. Ya salah satu penyebabnya kenapa kualitas murid kita menurun. Masya Allah. Oke. Laka iya yang kedua secara moral. Dikarenakan perkembangan teknologi zaman sekarang, semuanya lebih gampang kita akses semuanya dengan mudah. Iya, benar. Salah satunya pornografi, kekerasan, dan pelecehan. Sekarang gampang dicari di mana-mana lewat Google semuanya cari gampang. Bahkan untuk menari ya, di TikTok apa ya? Apalagi sekarang tren-trennya sekarang yang lebih mirisnya generasi muda zaman sekarang malah pamerkan auratnya yang seharusnya dan boleh dipamerkan ke muka umum. Hal ini pun juga menyebabkan turunnya moralitas kan kayaknya. Moral terhadap dan semakin lama malahan diakibatkan banyaknya perempuan-perempuan yang memamerkan auratnya di depan muka umum. Kadang sekarang malahan ada stigma kepada para perempuan bahwa perempuannya dan mau menjaga harga dirinya seorang. Oke, betul. Okay. Yang malah membuat cowok sekarang nyari hal-hal yang dibilang berbau pornografi lebih gampang. Hal ini juga menyebabkan mengapa semua di kasus terutama kasus untuk umur-umur di bawah sekarang malah mereka yang lebih banyak melakukan tindakan-tindakan seperti pencurian, kekerasan, dan pemerkosaan. Ia juga menyebabkan menurunnya kualitas anak muda zaman sekarang, apalagi untuk undang-undang kita zaman sekarang. Untuk anak-anak di bawah umur sekarang masih bisa dibilang masih dilindungi secara langsung oleh pemerintah. Yang malah membuat anak-anak zaman sekarang jadinya lebih anggap sepele terhadap hukum di negara kita. Dan untuk pendidikan yang kedua yang berpengaruh guru dan lingkungan sekitar. Karena apapun yang terjadi mau terima atau daan, cuma anak-anak kecilnya dari awal cuma meniru entah perlakuan orang tuanya ataupun emosi orang tuanya, semuanya ditiru. Karena ia ada julukan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke, lanjut. Jadinya karena orang tua zaman sekarang juga banyak yang nikah muda. Jadinya kadang nikah muda ya disebabkan apa dong? Secara alami atau kecelakaan? Nikah muda yang paling banyak ditemukan karena kecelakaan ya. Kecelakaan maksudnya disengaja gitu. Disengaja dan sengaja hamil gitu. Sengaja hamil ya, oke sih. Hal ini juga menyebabkan nikah muda, sedangkan ekonomi HP-nya semuanya belum siap, jadinya berpengaruh juga ke kondisi anaknya, entah kondisi mentalnya apa segala. Apalagi zaman sekarang anak-anak cenderung lebih gampang mengeluh dibandingkan anak-anak zaman dulu, dibandingkan cari alasan atau cari upaya untuk memecahkan masalah. Mereka marah lebih gampang mengeluh dikarenakan apa sekarang? Dikarenakan adanya juga sosial media, jadinya dengan biak mengeluh sebab instan gitu ya. Rasa diperhatikan oleh orang-orang, kalau misalnya dibalas jadinya lebih betul. Oh iya, benar.
mengeluh, laka ia lebih gampang lebih gampang menyerah juga. Benar ya. Ya juga akibatnya. Intinya semuanya ya, kalau semisal dengan perkembangan teknologi, seharusnya juga tindakan yang paling betul yang kita lakukan juga sudah menghindari adanya teknologi, namun juga manfaatkan teknologi untuk mengembangkan diri kita seorang. Disaring lah ya. Oke. Apakah ada solusi untuk solusi untuk meningkatkan generasi muda Age yang telah jauh dari moral tadi ya? Bisa ditingkatkan lagi atau bisa dipulihkan kembali enggak? Kan teknologi kan penting juga sebenarnya, penting, sangat-sangat penting. Yang pastinya ada, seperti yang saya katakan tadi, seharusnya teknologi ya dimanfaatkan bukan untuk kan dijauhi, tapi dimanfaatkan untuk kan mengembangkan diri kita seorang. Oke. Ya juga salah satu faktor pentingnya keluarga kita untuk mengawasi anak-anaknya supaya dia dan menyelam terlalu jauh Oke, tapi dunia internet. Tapi kenyataannya orang tua tidak peduli kan. Karena kan biasanya kan anak di umur 2-3 tahun anak asalnya anaknya nangis di HP senyap dah orang tua jangan peduli Yang penting anak tenang ya. Jelas kesalahan orang tua kan ya yang sangat fatal. Akhirnya dah dewasa kalau tak bisa kita diubah lagi dah payah dah keras deh. Oke, lanjut. Salahnya orang tua juga di sini. Kalau lagi tentang diri kita sendiri juga, terkadang terlalu banyak penasaran dengan sesuatu yang seharusnya belum kita tahu. Di usia kita juga yang sekarang, ya juga faktor dari pergaulan masyarakat juga, mulai dari kawan-kawan kita mungkin yang udah tahu lebih awal mungkin, tapi malah mengenalkan kita juga gitu. Dan mau sesat seorang istilahnya. Entah dari rokok juga perase. Iya, rokok iya. Wis aku merokok gitu kan. Penasaran, coba juga iya. Penasaran, coba juga. Kau ndak coba ke rokok, sakut kawan kawe. Ini kan biasa kan ngadio ngancam gitu biasanya. Mulai juga ada juga kita merasa diri kita ya kurang pengawasan dari orang tua, merasa dan didulikan orang tua juga. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang ya masuk ke geng, karena dengan masuk ke gengnya dia merasa dirinya ya diperhatikan oleh orang-orang di gengnya ya. Padahal dan. Ya malahan untuk kan menyesatkannya sampai sesat ya. Tapi tidak semua yang punya gengnya sesat ya. Karena ada juga yang geng. Maksud geng itu adalah kelompok sebenarnya, bukan geng pencuri bandar narkoba, bukan. Maksud gengnya bukan. Maksudnya komunitas sih maksudnya. Tapi ayolah lanjut. Belum juga mutu kualitas pendidikan kita juga sekarang masih kurang merata. Betul. Untuk di wilayah pelosok lebih tepatnya, yang guru-guru sekarang di saat murid kurang ngajar atau gimana malah gurunya dan pedulikan guru-guru sekarang ya dibandingkan untuk mendidik dengan membentuk murid-murid sekarang guru malahan pekerjaannya untuk mengisi administrasi mulai dari absen, betul, FVP kan ya. Iya betul iya betul. Cuma ngisi naang dan peduli dengan murid, yang penting digaji murid-murid. Sedangkan murid-muridnya memang dari awalnya ya dah rusak dari awalnya. Jadi saya luruskan masalah guru tadi tidak peduli dengan siswa. Guru ya peduli sebenarnya. Guru peduli, sangat-sangat peduli dengan siswa. Contoh bentuk kepedulian adalah ketika dipanggil ke BK. Bentuk kepedulian. Kadang kenapa tang sampai tidak peduli? Karena siswanya mingal. Berulang kali guru nasihati. Akhirnya guru pun dah lah masa bodoh. Karena bukan salah gurunya, muridnya yang tidak menengah. Kadang dah 3 kali panggil anak masih terlambat kolen. Karena dia terlambat bukan terlambatnya tiap hari itu. Bukan lagi seminggu sekali, tiap hari terlambat muke itu. Jadi guru dah masa bodoh. Ada garam daripada aku nampah anak orang lebih baik dah ada masa bodoh. Jadi bukan berarti guru tidak peduli guru. Makanya dipanggil ke BK. Ada pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, tahun ketiga, panggilan 1, panggilan 2, ketiga, ada yang keempat home visit ya sebenarnya peduli, tapi dah keempat hal tadi dilakukan tang masih dalam melanggar. Jadi guru-guru ya acuh tak acuh jadinya kepada siswa ya. Mingal tulik pakak ya kayak gini. Namun biasanya ada juga Pak guru yang rasis ada murid pasti. Yang kita istilahkan warna kulitnya agak hitam lah. Dia pongah kali dan dia pongah. Biasanya serius Pak. Oh sorry, mungkin pongah kali ya. So dia hati pongah kali guru ya. Ada juga biasanya guru yang
Udah jam pelajarannya, Oke ya. udah waktunya dia ngajar malah daan masuk ke kelas. Mari tugas nang. Nah, iya gimana Pak? Ya sering kita jadi. Maksudnya tiap pelajarannya kayak Sering. sering ya. Oke, sering. Bahkan 1 semester sekali kali ya. 1 semester 2 kali lah. 2 kali. Udah biasa. Awal nih. masuk sekolah lah kak ye. Mungkin dosen kali guru ya. Atau guru gaib. Ya, iya. Ya, ada keluhan ge selain ya? Keluhan apa ge? Selain guru tadi, mungkin ada guru yang suka nak nyebut kata kotor, kasar. Yang guru suka nyebut kata kotor dah saya Pak Lumik lah. Lebih lah ya. Soalnya guru-guru juga terkadang kan emosinya juga dan stabil. Bisa dan jadi bisa kita sih. salahkan guru juga. Oke, betul. Sangat Kalau bijak. sekarang makin lama murid-murid sekarang pun makin payah nak dibilang. Yalah tadi gara-gara teknologi tadi ya. Efek teknologi jadi sesuai keras gitu. Dan juga ndak ada jadi maksudnya saringan dari orang tuanya gitu. Orang tua itu acuh tak acuh, yang penting ke sekolah HP gitu. Jadi tidak peduli acuh. Jadi ibaratnya sekolah tuh tempat penitipan anak, padahal bukan penitipan anak tuh. Kan gitu. Kalau magik biasanya dari sekolah di sekolah kita jauh lebih banyak berinteraksi di sekolah dibandingkan diri kita di rumah seorang juga. Soalnya kita lebih banyak habiskan waktu sekarang di sekolah. Betul lah PG semester 1 lah gitu. Namun sekarang di sekolah malahan kita jumpa dengan kawan-kawan kita sekarang yang bisa dibilang bisa membawa kita ke arah yang baik atau ke arah yang jahat juga. Jadinya kita harus milih betul. pergaulan juga. Sebenarnya tergantung dari kita seorang lagi kan nih. Bisa ndak nerima, bisa ndak kita membentengi dari kita gitu. Karena ke yang siswa ya bukan home segala macam dia tetap diterimanya. Iya, cuma kita kan insyaallah daan gitu, Jadinya dari guru juga harus ada pengawasan lah. Pengawasan, ya betul. Untuk pengawasan sih pasti ya. Apalagi saya kan wali kelas kita nanti kan. Ya. Tetap saya awasi betul-betul. Biasanya saya kacak siswa ya. Bukan tebajul pahun. Oke, ada gak? Silakan. Mungkin ada pesan untuk kan kawan-kawannya. Sudah kebanyakan makan quotes motivasi, tapi lakukanlah apa yang dirimu lakukan. Oke, seperti kata ikhlasnya iya. Kata ikhlas gitu. Lebih baik 1 perbuatan daripada 1000 kata-kata kata Bang Ikhlas kita. Oke, nong. Belum. Tambah kok. Belum ya, nong. Sana ada sampaikan keluhan? Dan Kalau tidak ada, kita tutup saja. Demikianlah pertemuan kali ini yang diwakili oleh kelas 11 MIA 1 dan MIA 2, Zulfahri dan Rangga. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dan tim-tim ya dan peserta-peserta narasumber. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.